Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabran. Saya dari Prodi Mekatronika 3A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian motor listrik pada pompa air. Nah, sebelum kalian mengetahui pengaplikasian motor listrik pada pompa air, kalian harus tahu lebih dahulu apa itu motor listrik. Motor listrik berfungsi merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Motor listrik memanfaatkan sifat-sifat magnet, yaitu apabila ada dua kutub magnet yang sama saling didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Dan apabila dua kutub magnet yang tidak sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, di penjelasan pertama kita bisa tahu bahwa motor listrik adalah motor atau mesin yang bersumber daya pada listrik yang dapat menghasilkan energi mekanik atau energi gerak. Energi mekanik atau geraknya itu adalah berputar. Jadi motor listrik itu bisa disimpulkan adalah suatu mesin yang berputar dengan disumber daya oleh listrik. Perbedaannya dengan motor yang sering kalian kendarai adalah motor yang sering kalian kendarai itu, perbedaan pertamanya berada di sumber dayanya. Sumber daya motor yang sering dikendarai adalah bensin, dan motor yang sering dikendarai itu sebenarnya namanya bukan motor, namanya itu adalah sepeda motor. Sepeda yang diberi motor, jadi dia dapat berputar otomatis karena diputari support oleh bahan bakar bensin sehingga dapat berputar. Jadi kesimpulannya adalah motor adalah mesin yang berputar. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana sih bentuknya motor listrik itu, apakah sama dengan motor yang berada di jalanan itu? Seperti ini bentuk. Jadi sangat berbeda ya dengan motor yang bisa jalan gitu. Sangat berbeda. Bentuknya itu seperti ini. Di sini ada colokan listriknya. Jadi ketika dihubungkan ke listrik dan dipencet tombol on atau off, biasanya sih di sini ya ini akan berputar. Kuning-kuning ini akan berputar. Dia akan berputar. Nah, kita lanjut cara pengaplikasian motor listrik pada pompa air. Nah, kalian bertanya juga, bagaimana sih cara pompa air bisa menyalurkan air yang jauh dari sumber mata air ke listrik ke keran kalian masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Oke. Prinsip dari pompa air ini adalah mesin yang menghisap dan mendorong air menggunakan motor listrik. Jadi ini adalah motor listrik ya. Air dihisap dan didorong. Air dihisap, diputar searah jarum jam dan didorong ke output. Jadi air dihisap ke input dan didorong ke output sehingga bisa menghisap dan mendorong air dari mata air yang jauh, misalnya di sini dihisap di sini dan dikeluarkan di outputnya ke keran kalian masing-masing. Ini output ini adalah keran air. Ketika dibuka maka akan mengeluarkan air.
Bisa disimpulkan pompa air ini prinsip kerjanya adalah menyedot atau menghisap air dalam sekaligus kerja. Jadi tidak perlu 2 kali kerja karena sudah ada motor listrik ini. Jadi hisap seret gitu. Dan sekali kerja kayak dihidupkan on off langsung gitu. Langsung ngalir air. Nah, ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pompa air. Menjelaskan bagian-bagian dari pompa air itu banyak ya bagiannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Nah, bagian-bagian mesin pompa air pada umumnya. Sini udah ada nomor ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Nah, pertama ini bisa disebut dengan bodi pompa air. Fungsinya adalah untuk melindungi pompa air atau melapisi pompa air sehingga tidak terkena sentuhan dari luar langsung. Nah, yang kedua ini adalah penutup kipas angin atau penutup motor listrik yang berputar. Jadi di dalam sini ada ini ya, motor listrik yang berputar terus dalam pompa air. Nah, penutup kipas ini yang nomor 2 berfungsi untuk menjaga tiupan kipas ke mesin agar tidak terkena debu dan menjaga suhu kipas di dalam. Yang ketiga ini ya, itu disebut dengan kapasitor. Kapasitor ini berfungsi memutus arus listrik bila bagian lilitan batu start dimulai, bawahnya akan ada diagram. Jadi bisa disimpulkan seperti tombol on off ya, dia memutus dan menghubungkan kembali aliran listrik. Nah, yang keempat ini disebut lilitan. Jadi di yang warna oranye dan warna kuning ini sebenarnya adalah lilitan-lilitan ya, lilitan-lilitan yang membantu perputaran pada motor listrik. Jadi kita bahas dulu yang warna oranye ini, disebut lilitan utama. Lilitan utama ini diameternya lebih besar dari lilitan yang warna kuning, tapi jumlahnya itu ya sedikit ya dibandingkan ini. Nah, yang kelima ini disebut dengan lilitan batu. Dia berfungsi untuk membantu putaran motor listrik pompa air sehingga mencapai kecepatan yang stabil. Jadi yang ini disebut fungsi lilitan ini fungsinya untuk menstabilkan putaran, dan yang warna oranye ini fungsinya adalah sama saya sih sebenarnya, fungsinya itu untuk menstabilkan. Nah, yang bagian rotor. Bagian rotor ini berfungsi agar magnet yang didapatkan dapat memutarkan motor listrik. Jadi bagian rotor ini fungsinya untuk menjaga ini ya, agar gaya magnetnya itu berfungsi, dapat diaplikasikan oleh mesin atau motor listrik. Nah, yang keenam ini yang ketujuh ya, ketujuh ini disebut bearing atau leher. Bearing ini berfungsi sebagai penyeimbang rotor agar putaran rotor maksimal stabil. Jadi fungsinya ini untuk menstabilkan ya. Nah, yang ke-8 ini bisa di gambar sebelumnya, ini tuh disebut dengan output
output. Nah, ini biasanya tuh mengalirkan air ya. Ya, output tempat mengalirkan air atau mendorong air hingga sampai ke keran kalian masing-masing. Nah, bagian yang 9 ini disebut input. Nah, input ini biasanya dipasangin selang air, dimasukkan ke sini dan diputar, masuk sini, diputar dan disalurkan ke output. Masuk air ya, bisa dibilang bagian ini disebut bagian tabung. Jadi tabung di sini berfungsi untuk memberikan tekanan pada motor listrik sehingga air menjadi lebih bertenaga. Jadi beri tekanan ya, bisa dibilang agar airnya kencang gitu. Nah, bagian ke apa tadi ini ya, ke-10 ya, yang tabung. Bagian yang ke-11 sekarang itu disebut dia sama kayak ini ya fungsinya, sama kayak apa namanya, rektor. Itu fungsinya adalah memutus aliran listrik agar bisa terhenti, fungsinya itu. Nah, yang ke-12 itu disebut impeller atau motor listrik. Dia ada di sini deh, di sini. Motor listrik itu dia jadi berputar ya. Dalam impeller ini ada kawat dan lain-lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dia berputar itu. Bisa dibilang ini adalah motor listrik. Ke 13 disebut penampung air. Jadi air ditampung dulu di sini. Diputar, air ditampung dulu di sini. Jadi setelah air sedot oleh input atau motor listrik, air akan ditampung terlebih dahulu di sini. Nah, yang ke-14 disebut bagian poros. Bagian poros ini adalah penghubung antara rotor dan bagian motor listriknya. Jadi ini bisa dibilang hanya penghubung atau penghubung antara mesin dan motor listrik dan rotor. Nah, yang terakhir ini disebut kaki pompa air, berfungsi untuk menahan pompa air. Jadi bisa dibilang ini adalah penyangga pompa air. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari pengaplikasian motor listrik pada pompa air. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Dadah.